Apa? Assalamualaikum sahabat cerita puisi. Sesekali kita ulas film bergenre komedi. Judulnya Bro Daddy. Cora. Film tahun 2022 ini dibintangi Mohanlal dan Prithviraj yang sekaligus menyutradarai. Dijamin deh bisa bikin ketawa ke TV. Filmnya cukup unik karena kedua aktor besar ini biasanya bermain film yang serius-serius aja. Ternyata cukup rumit buat narasi film komedi. Aneh. Itu enak apa? Mimin colek dulu ya para penonton yang belum kecolek. Seperti Dia Ayu Permatasari, Mas Arif, Boril Batubara, Nur Hayati, Oma Salwa Zania, Liana di Kalimantan, Aldi Fahri di Jogja, Kosim Setiadi di Jabar, Mustaqim di Malaysia, Suci Ramayana di Hong Kong, dan semuanya dimanapun berada. John K. Teddy menikah muda dengan istrinya Annama. Mereka dikaruniai seorang anak yang diberi nama Eso K. Teddy. Ketika Isu bersama ibu atau ayahnya, seringkali mereka dianggap saudara. Karena secara usia memang terlihat tidak jauh beda. Isu pun biasa memanggil ayahnya dengan nama saja, John atau Bro. John K. Teddy diperankan Mohanlal memiliki perusahaan periklanan warisan ayahnya di Kerala. Tapi Isu yang diperankan Prithviraj bekerja di perusahaan iklan nasional milik orang lain di Bangalore. John memiliki sahabat akrab bernama Kurian Malika yang memiliki penyakit susah BAB. Kurian hidup bersama istri dan anak gadisnya bernama Anna, diperankan Kalyani Pridarsan. Anna bekerja di perusahaan IT di Bangalore. Dia tidak mau bekerja di perusahaan iklan ayahnya. Saat ini mereka pergi ke acara pernikahan anak teman mereka, Dr. Cyril dan Sarah. Anna sendiri mengaku belum tertarik untuk segera menikah. Apalagi jika harus menikah dengan orang yang bekerja di periklanan seperti ayahnya. Nama Anna yang diberikan oleh Kurian memiliki filosofi. Aneh. Namanya sama dengan istri John, Annama, yang juga akrab dipanggil Anna. Karena dulu waktu muda, Kurian pernah sangat mencintai Annama, tapi cinta itu tidak terbalas. Kok bisa ya mereka tetap sahabatan? John dan Kurian sangat akrab, tapi tidak dengan anak-anak mereka. Eso dan Anna mengaku jarang berkomunikasi, padahal ibu mereka sangat mendukung jika mereka bisa menikah. Eso mengaku akan geli jika harus menikahi Anna, karena namanya sama dengan sang ibu. Kebetulan Eso juga kurang disenangi oleh Kurian, karena sering menghina perusahaannya yang kecil. Padahal Eso sudah disediakan jabatan sebagai manajer kreatif. Sikap arogan Eso itu yang kurang disenangi, termasuk oleh Anna. Selanjutnya, Eso dan Anna harus kembali ke Bangalore untuk bekerja. Bye-bye. Ternyata ada rahasia besar yang disembunyikan dari orang tua mereka. Eso dan Anna sebenarnya sudah berpacaran dan tinggal bersama di Bangalore. Hubungan itu sengaja mereka rahasiakan dari orang tua. Pemilik rumah yang mereka sewa sampai mengira mereka suami istri karena sudah bertahun-tahun tinggal bersama. Di Bangalore, Anna dibuat cemburu oleh Eso karena dekat dengan karyawan baru. Sebagai seorang gadis, Anna memotong buah-buahan sambil ngambek. Akibatnya tangan Anna terluka. Eso menjadi panik. Tapi karena dia tidak bisa melihat darah, Eso yang justru pingsan. Saat di rumah sakit, Anna dianggap terlihat pucat oleh dokter. Rupanya karena telat datang bulan. Ketika diperiksa ke klinik milik dokter Archana, Anna dinyatakan positif hamil. Eso dan Anna kaget mendengar itu. Mereka belum siap menikah. Eso ingin kandungan yang baru berumur 2 bulan itu digugurkan. Tidak mungkin juga mereka memberitahu orang tua masing-masing. Tapi Anna tidak tega jika harus membunuh bayi di dalam perutnya. Eso stres dan tidak bisa fokus kerja lagi. Pertengkaran saling menyalahkan mulai terjadi.
Tiba-tiba ayah Eso, John, menelpon dengan nada serius. നാളെ രാവിലെ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. നീ എവിടെ ഉണ്ട്? ഞാന് John meminta Eso untuk kembali ke Kerala malam itu juga. Ada hal penting yang harus dibicarakan dan tidak bisa melalui telepon. Eso semakin tegang. Sikap ayahnya tidak biasa. Dia was-was jika ayahnya sudah tahu tentang kehamilan anak. Apalagi ayahnya menjemput Eso dengan wajah sangat serius. Ayahnya belum juga mau berbicara apa yang terjadi. പറയാം. Setelah di rumah, sikap ibu Eso, Anna, panggilan akrab Anama menunjukkan hal yang sama. Ayahnya kemudian mulai berbicara gugup, lalu mengungkapkan jika ibu Eso sedang hamil. നിന്റെ അമ്മ പ്രഗ്നന്റ് ആണ്. Eso bingung dan kaget mendengarnya. Eso memang takut jika ayahnya akan bicara soal kehamilan. Tapi ternyata ini tentang kehamilan ibunya, Anama, bukan kehamilan pacarnya, Anna. Ibunya terlihat malu-malu dengan fakta itu, sementara Eso tidak tahu harus berkata apa. Dia menanyakan kapan dan bagaimana ibunya bisa hamil. Pertanyaan itu membuat ayahnya kesal karena tidak sopan. Kehamilan ibunya memang tidak diinginkan. Eso bahkan menyarankan agar digugurkan saja dengan alasan khawatir komplikasi di usia saat ini. കോംപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണല്ലോ അങ്കിൾ. Ibunya kemudian mengingatkan jika Eso juga dulunya pernah dikandung. Hal itu menyadarkan Eso untuk mencintai bayi di dalam kandungan. Selanjutnya, Eso ingin berpamitan kembali ke Bangalore karena dia harus bertemu Anna yang sedang hamil di sana. Tapi ayahnya belum mengizinkan. Ayahnya akan pergi ke kota Ahmedabad untuk pekerjaan. Harus ada orang yang menemani ibunya. John heran dengan sikap anaknya yang beralasan mengutamakan pekerjaan kantor. Sikap Eso yang kebelet kembali ke Bangalore seperti istrinya sedang hamil saja di sana. Eso jadi salah tingkah mendengar ucapan ayahnya. Eso terpaksa menemani orang tuanya membeli sayur-sayuran dan makanan bergizi lainnya. Ibunya juga mulai memanggil Eso sebagai anak sulung. Eso tidak lupa mengingatkan pacarnya agar banyak mengkonsumsi sayuran seperti ibunya. Masalah ibunya yang sedang hamil juga diceritakan. Anak kaget mengetahui itu. Karena Eso tidak bisa segera kembali ke Bangalore, Anna menyarankan agar masalah kehamilannya dibicarakan juga dengan keluarga. Katakan saja kepada keluargamu kalau saya hamil, mumpung ibumu sedang hamil. Tapi jangan kasih tahu orang tua saya, mereka bisa ngamuk. Semoga berhasil ya, ujar Anna. All the best. Thank you. Eso bersiap-siap memberitahu orang tuanya bahwa pacarnya sedang hamil. Tapi John nyablak duluan. Dia sedang bingung bagaimana cara memberitahu ibunya alias nenek Eso soal kehamilan Anama. ഇതെങ്ങനെ പറയുന്നതാണ്? Besok ada acara baptis dan kita akan kumpul keluarga. Bagaimana ya caranya menyampaikan ke ibuku soal ibumu yang sedang hamil? Bisa nggak kamu kasih saya ide? Ujar John. Eso menelan ludah mendengar pertanyaan itu. Dia saja sedang pusing bagaimana cara memberitahu John soal kehamilan pacarnya. John justru meminta saran. Eso merasa seperti diejek oleh ayahnya sendiri. Di acara keluarga, Kurian juga datang. Eso berusaha menghindar. Anna menyarankan melalui telepon agar Eso mulai bersikap baik kepada ayahnya. Apa yang dilakukan Eso justru sebaliknya. Dia tidak sengaja menumpahkan makanan ke tubuh Kurian. Jadi makin berabe deh urusannya. Kurian berpikir Eso sengaja melakukannya. Sementara ibu Eso tidak bisa menyembunyikan hasratnya untuk mencicipi makanan asam. Nenek Eso curiga dengan gelagat menantunya itu. John kemudian dipanggil. John disuruh memijat. Dia malu menatap wajah ibunya. Kehamilan istri John rupanya bisa dibaca. Ibunya merespon positif tentang kehamilan itu. John kegirangan karena ibunya mengetahui soal kehamilan dan responnya sangat positif. John memang tidak pernah bisa menyembunyikan rahasia dari ibunya. Eso langsung ingin menyampaikan juga tentang kehamilan pacarnya. Tapi gagal lagi karena John harus mengurus hal lain. Saat di dalam mobil menuju bandara, Eso mencoba memberitahu ayahnya. Sayangnya John tertidur. Tubuh Eso sudah gregetan karena sulit sekali untuk bisa berbicara. Apalagi John akan segera pergi dan masih saja mengabaikannya.
Saya mau memberitahu sesuatu, teriak Eso tak terbendung. John kaget melihat anaknya berteriak. Jika ingin menyampaikan sesuatu, kan tinggal bicara saja. Tidak perlu lebay begitu. Akhirnya, Eso mengungkapkan jika pacarnya Anna sedang hamil. John kaget dan tidak tahu harus berkata apa. Keberangkatannya ke Ahmedabad dibatalkan. Ibu Eso lebih kaget lagi mengetahui Anna hamil oleh anaknya. Apa yang dilakukan Eso sangat salah, tapi masalah harus diselesaikan. Eso dan John kemudian ke Bangalore bertemu Anna. Kurian bisa marah besar jika tahu anaknya hamil di luar nikah. Satu-satunya solusi pernikahan harus segera dilaksanakan. Mereka bertiga bergegas pulang ke Kerala. Tidak lupa pemilik rumah mengucapkan selamat atas kehamilan Anna. Sudah 3 tahun Eso dan Anna berumah tangga. Akhirnya bisa hamil juga. Ucapan itu membuat John terperangah. Ternyata anaknya sudah 3 tahun tinggal bersama seorang gadis. Anna jadi malu sendiri mendengarnya. Kini Anna sudah tiba di rumahnya. Dia beralasan akan bekerja dari rumah alias WFH. Mendengar makanan favoritnya ditawarkan oleh sang ibu, Anna justru mual. Anna beralasan mabuk karena sempat makan di kereta api. Sementara John bertemu dengan Kurian membicarakan rencana lamaran. Kurian tidak mungkin langsung menolak anak sahabatnya itu. Tapi masalahnya menurut Kurian, Anna belum ingin menikah. John menyarankan agar Kurian mendiskusikan pernikahan itu dengan istri dan anaknya. Istri Kurian, Elsie, sangat setuju jika Anna menikah dengan Eso. Kurian sendiri sebenarnya kurang setuju, karena selama ini Eso sering mengganggu dan mengoloknya. Kurian ingin menanyakan langsung ke Anna. Dia yakin Anna akan menolak Eso, sehingga ada alasan untuk menolak lamaran. Anna pura-pura cuek seperti tidak terjadi apa-apa. Ketika orang tuanya bertanya tentang pernikahan, Anna spontan saja menjawab setuju. 오케이, 사마드지리기노. 빠래. Kurian kaget mendengar jawaban anaknya. Biasanya Anna marah jika disinggung soal pernikahan. Begitu pula ketika disebutkan calon pria bekerja di periklanan. Anna manut saja. Kurian semakin dibuat heran. Karena selama ini Anna mengaku tidak mau menikah dengan orang iklan. Kurian kemudian menyebut nama calon pria, yaitu Eso, anak sahabatnya. Anna yang sedang makan langsung mual ingin muntah. Kurian mengira Anna muntah mendengar nama Eso, padahal Anna sedang ngidam. Lamaran dari Eso sih jelas diterima dengan sok gaya. Kurian kemudian menemui John. Pernikahan Eso dan Anna tidak ada masalah. Tapi Kurian ingin menantunya nanti mau bekerja di perusahaan iklan miliknya. Perusahaan itu adalah warisan ayahnya yang dibangun dengan susah payah. John langsung setuju. Eso dipastikan akan bergabung dengan perusahaan Kurian setelah menikah. Saya bukan hanya ayah bagi Eso, tapi juga kakak dan sahabatnya. Karena saya berumur 24 tahun ketika Eso dilahirkan. Saya janji, saya bisa membuat Eso setuju, ucap John. Besoknya, John bersama istri dan anaknya datang melamar. Kurian mulai basa-basi, menanyakan alamat kantor dan tempat tinggal Eso di Bangalore, termasuk dengan siapa Eso tinggal di sana. Eso kikuk ditanya seperti itu. John berusaha mencairkan suasana, menceritakan jika Eso tinggal bersama seorang pria Bengali. Tanggal pernikahan mulai dibahas. John ingin secepatnya, kalau bisa seminggu atau 2 minggu lagi. Sementara Kurian ingin waktu agak panjang karena banyak hal yang harus dipersiapkan. Apalagi keluarga mereka juga berada di tempat jauh. Obrolan itu terhenti ketika Anna mual lagi. Parahnya, ibu Eso juga tertular mual. Situasi menjadi sangat canggung. Pernikahan akhirnya disepakati sebulan setengah lagi. Seringnya Anna mual membuat ibunya curiga. Tidak tahu harus beralasan apa lagi, Anna terpaksa mengungkapkan fakta sebenarnya, bahwa dia sedang mengandung anak Eso. Anna memberitahu Eso perihal ibunya yang sudah tahu, masalah besar bisa muncul. Untungnya Kurian belum mengetahui hal itu. Anna dan ibunya memang merahasiakan soal kehamilan.
Tidak bisa dibayangkan jika Kurian tahu Ana sudah hamil di luar nikah. Bisa-bisa terjadi perang dunia ketiga. Kurian setuju dengan pernikahan saja sudah sangat bersyukur. Itu pun karena Eso dipastikan akan bergabung dengan perusahaannya. Kurian bersemangat mempersiapkan pernikahan bersama John. Mulai dari mempekerjakan I.O. hingga busana untuk hari H. Kedua belah pihak sangat bahagia. Hal di luar dugaan terjadi. Eso tidak setuju mundur dari kantornya dan bergabung dengan perusahaan Kurian yang kecil. Mengingat karir Eso di kantornya cukup bagus. Tidak seharusnya ayahnya mengambil keputusan sendiri. John kecewa dengan sikap anaknya. Bukan waktunya untuk Eso mementingkan ego. John tidak peduli. Eso harus setuju. Tapi Eso tetap tidak mau mengalah meski ayahnya marah. എന്ത് പറഞ്ഞാലും കുര്യന്റെ സ്വഭാവം കുര്യന്റെ മറ്റേ Eso menghubungi pacarnya. Ana diminta untuk memberitahu ayahnya jika Eso menolak bergabung dengan perusahaan ayahnya. Ana kesal dengan sikap Eso yang egois. നീ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും. Kurian sendiri sedang sibuk mengatasi penyakit susah BAB alias sembelit yang tak kunjung sembuh. Dia meminum ramuan yang dibuat istrinya. Saat itu teman Kurian yang bernama James dari Bangalore menelpon. James mengungkapkan jika Eso bukan pria yang baik untuk Ana. Di Bangalore, Eso tinggal dengan seorang gadis. Bahkan gadis itu sedang hamil. Saya dengar temanmu John juga sudah datang ke sini menyelesaikan masalah itu, ungkap James. Informasi itu diketahui James dari pemilik rumah tempat Eso tinggal. Kurian sangat marah dan merasa ditipu. Hal yang tidak diketahui, gadis yang tinggal bersama Eso adalah Ana. Kurian memberitahu istrinya dan Ana bahwa pernikahan dibatalkan. Kurian berkali-kali menelpon John, tapi John mengaku sedang tidak bisa diganggu. John sedang menemani istrinya periksa ke dokter. Kurian pergi mencari John dengan amarah. Ana menghubungi Eso meminta bertemu karena situasi sangat genting. Tapi Eso justru sedang mabuk-mabukan karena stres dengan nasib karirnya. Sementara Kurian sudah di rumah sakit mencari John. Dia pergi ke toilet karena ramuan istrinya membuat Kurian kebelet BAB. Kebetulan John dan dokternya juga masuk toilet. Keduanya membicarakan masalah kehamilan yang dirahasiakan dari Kurian. John merasa malu saja jika Kurian tahu. Kurian yang mendengar obrolan itu mengira John membicarakan kehamilan Ana, padahal itu tentang kehamilan istrinya. Amarah Kurian membuncah. Kurian mengejar John yang sudah pergi. Saat itu kendaraan John dihentikan razia polisi. John diharuskan bayar denda karena tidak menggunakan sabuk pengaman. Tapi John tidak membawa uang tunai. John sangat gembira melihat kemunculan Kurian. Dengan polosnya, John meminta uang untuk bayar denda ke polisi. Wajah Kurian yang tegang tidak bisa dibaca saat itu. John, siapa orang Bengali yang tinggal bersama Eso di Bangalore? Putramu sudah menghamili seorang gadis. Dan kamu menyembunyikannya. Kamu justru ingin menikahkan putramu dengan anak saya, ucap Kurian. John berusaha mau menjelaskan, tapi Kurian tidak mau tahu. Bukan hanya pernikahan Eso dan Ana yang dibatalkan, persahabatan mereka juga diputus saat itu. Ana dan John menemui Eso yang sedang mabuk di hotel. Kurian juga akan datang menemui anaknya. Kurian tidak akan membiarkan Ana bertemu Eso di hotel. Bisa-bisa akan diajak berhubungan intim. Kurian tiba di hotel. Eso langsung ingin kabur. John menghentikan langkah pengecut anaknya. Kurian mulai meluapkan amarah. Dia mencaci maki Eso yang sudah menghamili seorang gadis. Eso sendiri tidak begitu stabil karena sudah mabuk. Ana, mereka semua menipumu, ucap Kurian. Kurian mengajak Ana pergi dari tempat itu. Eso yang mabuk justru bicara sembarangan. Kurian semakin marah, lalu memukul Eso. Ana tidak bisa tinggal diam. Dia pun mengaku sudah mengetahui masalah Eso yang tinggal bersama seorang gadis di Bangalore. Tapi ada satu hal yang ayah tidak ketahui. Gadis yang tinggal bersama Eso itu adalah saya. Saya hamil 3 bulan sekarang, ungkap Ana. ഞാനിപ്പോൾ 3 മാസം pregnant ആണപ്പാ. Semua orang terdiam. Kurian tak bisa berkata-kata mendengar pengakuan anaknya. Kurian merasa patah hati, merasa dihianati, merasa ditipu selama ini. Apalagi istrinya juga ternyata sudah mengetahui Ana hamil. Ternyata semua orang sudah tahu. Silakan lakukan apapun yang kalian mau. Saya hanya orang bodoh, ucapnya menangis. ഞാനൊരു പൊട്ടൻ. Kurian pergi dengan hati hancur.
Eso hanya bisa tertegun. Dia kemudian menyadari hidungnya berdarah akibat dipukul Kurian. Eso malah pingsan di waktu yang tidak tepat. Malam harinya Kurian merenungi nasib malangnya. Dia benar-benar patah hati. Ana mendekatinya duduk bersimpuh memohon ampun. "Maaf ayah, saya hanya tidak tahu bagaimana caranya memberitahu ayah," ujar Ana. Kurian mengelus kepala anak gadisnya itu. Seharusnya Ana bercerita sejak awal. Sebagai ayah, Kurian tidak mungkin akan membuat anaknya menderita. Ana sangat merasa bersalah kepada ayahnya. Dia kemudian menelpon Eso. Ana menegaskan dirinya akan menikah hanya jika ayahnya setuju. Jika ayahnya masih marah, Ana lebih memilih untuk tidak menikah. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മതി എനിക്ക് ഈ കല്യാണം. Eso bingung harus berbuat apa. Disitulah ayahnya, John, hadir sebagai kakak dan sahabat. Menurut John, Kurian memiliki banyak mimpi tentang pernikahan anaknya. Itulah yang membuat Kurian sakit hati dengan apa yang terjadi. ആ സങ്കടം എത്ര വലുതായിരിക്കുമെന്ന്. Ketika kamu memiliki anak, itu seperti kamu memulai hidup baru. Ketika seorang anak lahir, seorang ayah dan ibu juga lahir bersamanya, terang John. കൂടെ ഒരു അപ്പനും അമ്മയും കൂടാടാ ജനിക്കുന്നത്. Untuk memperbaiki semua kesalahan yang sudah terjadi, John memberikan satu jalan. Eso harus melunakkan hati Kurian dengan bekerja untuk perusahaannya. Kurian juga sedang mengincar proyek iklan dari perusahaan grup SMT milik Dr. Samuel. Besoknya, Eso sudah menunggu di ruang kerja Kurian. Eso diminta pergi karena Kurian masih marah. Tapi Eso tetap pada tujuannya. Dia berbicara tentang wanita hamil yang rentan stres. Kondisi itu bisa mengancam nyawa ibu dan si bayi. Oleh karenanya dibutuhkan suasana dan lingkungan yang sehat untuk wanita hamil. Maka keberadaan rumah sakit khusus bersalin yang representatif sangat penting. Perusahaan SMT bersalin tidak hanya untuk bayi baru lahir, tapi juga untuk orang tuanya, papar Eso. ഇത് അടിപൊളിയാണ്. ഇത് പൊളിക്കും. Semua yang dipaparkan Eso adalah ide untuk iklan perusahaan Kurian. Ide itu kemudian dipresentasikan dalam rapat. Perusahaan Kurian berhasil mendapatkan proyek besar berkat ide Eso. Semua masalah akhirnya selesai. Kurian sudah tidak marah lagi. Pernikahan Eso dan Ana pun dilaksanakan dengan meriah. Thank you. Kami. Thank you. ശരി. Thank you. 6 bulan kemudian, anak istri Eso dan Anama istri John melahirkan di waktu yang sama. Ketika bidan menanyakan siapa suami Ana, Eso dan John serempak mengangkat tangan. Haha, film selesai. Lucu sekali guys. Oh ya, gimana menurut sahabat cerita puisi filmnya? Apakah kalian bisa tertawa? Jawab di kolom komentar ya. Sampai jumpa.